Nah, udah. Silakan Pak Bima. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Materi saya tadi mana nih? Oke. Oke, ini dia. Baik, kita mulai. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Bima Runda Darmajati, dan di sini ada rekan-rekan saya dari SMP Negeri 6, Miss Sinta, Pak Kiwa, Pak Imam, ya, ada yang tadi tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan guru-guru yang selalu saya ajak sharing dan selalu memberikan saya pelajaran. Ya, guru-guru yang hadir di sini ya, saya selalu diskusi. Di sini saya akan memberikan sebuah sosialisasi yang berjudul bertema budaya positif di sekolah dan restitusi studi kasus siswa yang tadi saya sudah share di grup info kedinasan SMP Negeri 6. Atau diambilkan dari komite pembelajaran. Di sini ada agendanya Bapak Ibu. Pertama, proses penggantian, pembukaan dan perkenalan. Nanti mungkin ada pembukaan dari pengajar praktik saya, Bapak Yirmia Sabtu Nugroho. Dan agenda kedua ada presentasi konsep. Agenda ketiga ada tanya jawab. Dan tidak lupa agenda keempat ada refleksi. Berikutnya gambaran umum modul 1 yang ada dalam program guru penggerak. Modul 1 dapat kita baca, ada filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1-2 ada nilai dan peran guru penggerak. Modul 1-3 ada visi guru penggerak. Dan modul 1-4 ada budaya positif. Saya ingin menyapa dulu dengan pengajar praktik saya, Bapak Yirmia Sabtu Nugroho. Apa sudah siap? Baik, Pak. Silakan, Bapak. Nah, ini oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Bapak Mardiwono Abdullah selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Asep Kusdiawan, Bapak Yayat Ruhiyat, Bapak Hermah Triharjo, Bapak Aib Saipul Rahman sebagai PKS di SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan CGP di Kota Tangerang Selatan serta peserta webinar sore hari ini, yaitu Bapak Ibu, rekan-rekan dari SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan waktu pada saat sore hari ini sehingga kita sudah berkumpul di webinar ini dengan beberapa kesibukan dan agenda Bapak Ibu yang mungkin padat ya, seperti itu. Yang pertama, perkenalkan dulu, saya Yirmia Sabtu Nugroho, saya selaku pengajar praktek dan yang bertugas di SMP 19 Kota Tangerang Selatan sebagai guru seni budaya. Bapak Ibu, biasanya anak-anak manggilnya saya Pak Yeye, atau para CGP ini di Kota Tangerang Selatan memanggil saya Pak Yeye juga, dan saya memperkenalkan dengan Pak Yeye. Jadi bisa disapa saya kalau ketemu di jalan atau ketemu di seminar, bisa sapa. Kalau saya orangnya pelupa, Bapak Ibu, jadi bisa menyapa saya duluan nggak apa-apa gitu. Baik, sedikit gambaran mengenai guru penggerak. Di tahun ini ada pembukaan lagi, yaitu guru penggerak, program guru penggerak di
angkatan ke-6. Dan kebetulan kota Tangsel atau wilayah Tangsel sudah ada pembukaan sampai tanggal 18 Februari. Yang kami harapkan Bapak Ibu yang belum menjadi calon guru penggerak bisa mengikuti seleksi. Di seleksi Bapak Ibu akan mengikuti 3 seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi micro teaching, dan seleksi wawancara. Di CGP angkatan 4, yang angkatannya Pak Bima dan kawan-kawan ini, akan mengikuti pelatihan daring dan lokakarya sekaligus pendampingan individu selama 9 bulan. Mereka, para Bapak Ibu guru CGP, akan didampingi oleh fasilitator untuk belajar daring dan pendampingan individu dengan pengajar praktek atau pendamping. Nah, kali ini saya sebagai pendampingnya Pak Bima atau pengajar praktik di program guru penggerak angkatan 4 yang mendampingi 5 CGP yang berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Guru penggerak diharapkan menjadi pelopor untuk mengembangkan diri dan guru lain bisa dengan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi secara mandiri, sekaligus memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Lalu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Baik Bapak Ibu, itu harapan dari program guru penggerak yang sudah berjalan sampai saat ini, sudah berjalan di angkatan 5 dan akan dibuka di angkatan 6. Yang kami harapkan semoga Bapak Ibu bisa tetap semangat dan bisa mengikuti webinar ini, yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Bima Arwunda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Mohon maaf kalau nanti saya izin duluan karena saat ini kami juga akan mengikuti beberapa kegiatan untuk persiapan lokakarya yang diselenggarakan besok ini Sabtu 12 Februari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yeye ya, pengajar praktik dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Yeye, atas sambutannya. Di sini sudah datang Bapak Asep Pusdiawan. Assalamualaikum Bapak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Asep. Oke. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu guru yang bisa meluangkan waktu. Dengan ini saya persilakan untuk Bapak Asep Kusdiawan sebagai Wakil Kepala Kurikulum memberikan sambutannya. Disilakan Pak Asep. Suaranya kedengaran Pak Bima? Siap, kedengaran Pak. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan sekerja, Bapak Ibu guru SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Saya tidak bisa melihat satu persatu ini karena pakai HP. Juga yang terhormat
ada Pak siapa? Saya baru masuk nih jadi belum kenal. Bapak dari satu ya, SMP 1 PGRI ya. Nah, Bapak ya pokoknya kalau saya tidak bisa menyapa karena ini keterbatasan ini alat ya. Karena ini sebelum saya teruskan, perangkat saya nih ngadat nih, tadi udah buka-buka laptop, ngehang gitu. Makanya ini ganti pakai HP. Jadi saya tidak terbiasa pakai HP. Iya Pak. Untuk bisa masuk gitu. Ya, jadi pokoknya untuk semua yang sudah ikut gabung, sudah ikut berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih tentu yang dalamnya, dan bagi Bapak Ibu yang baru ketemu mungkin salam kenal gitu. Yang sudah sering ketemu ya salam lebih kenal lagi gitu ya. Buat Pak Bima, pertama tentu saya ucapkan selamat dulu ya atas terpilihnya Pak Bima menjadi salah seorang guru penggerak. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh rekan-rekan yang lain, terutama tenaga-tenaga muda, sehingga mutu pendidikan mobil khusus di SMP Negeri 6 lebih maju lagi. Selanjutnya tentu saja saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah bergabung dan sudah mendukung Pak Bima dalam kegiatan sekolah penggerak, khususnya kegiatan ini. Kayaknya pemerintah pun tidak main-main ini dengan yang namanya penggerak ini ya, supaya guru lebih bergerak gitu ya, tanpa harus digerakkan katanya. Terbukti dengan adanya, kalau yang saya tahu ada perubahan-perubahan. P4TK itu nanti akan menjadi balai guru penggerak. Jadi ada khusus itu lembaganya yang membina guru penggerak. Lalu LPMP yang selama ini kita kenal dengan sebutan LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, itu akan segera berubah menjadi balai besar sekolah penggerak. Jadi betul-betul tidak main-main nih di eranya Pak Mas Nadiem untuk kemajuan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, belum lagi nanti ada kurikulum prototipe ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang kata ya, karena kita akan mendengar paparan dari Pak Bima. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep Kusdiam. Untuk Bapak Ibu, untuk membersihkan waktu, saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapat dari program Guru Penggerak, karena penting untuk kita diskusikan ke depan. Dan terutama yang terkait dengan studi kasus siswa, alhamdulillah di sini sudah hadir guru BK. Terima kasih, nanti guru BK bisa memberikan penguatan kepada kami semua, kepada kita semua khususnya. Oke, untuk yang akan saya sosialisasikan adalah modul 14 budaya positif. Perkenalkan, mohon izin saya akan memperkenalkan budaya positif yang saya tangkap dan saya lihat di SMP Negeri 6. Di sini ada pendahuluan modul 1.1 Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Guru bukan hanya sosok pendidik yang sekedar memberi tuntunan atau nilai angka dalam belajar, melainkan juga sebagai sosok pengajar yang menanamkan nilai-nilai kehidupan, moral, atau ilmu-ilmu esensial ke dalam diri anak-anak sehingga mereka memiliki kecakapan lahir dan batin. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, di sini tertulis murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun dari luar diri. Ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bisa dilihat Bapak Ibu, ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab
jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berikut adalah filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Dan yang akan kita bahas ke depan untuk terkait budaya positif adalah koneksi antar materi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang secara khusus tadi sudah saya sebutkan. Ada nilai diri dan peran guru penggerak yang mungkin nanti bisa saya sampaikan secara garis besar saja. Paradigma, inquiry apresiatif, dan menghasilkan suatu budaya positif demi mewujudkan visi sekolah impian. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu sebuah hasil pembiasaan yang terbentuk dari disiplin positif yang dilakukan dan diyakini menjadi nilai-nilai yang berarti. Ya, buat saya nilai-nilai yang berarti ya. Disiplin positif, mengapa saya mengambil materi dari budaya positif ini adalah dasar teorinya dari Diane Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Di sini untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang Salam. harus paham betul Jalan nggak sih? alasan mengapa. Presentasi Pak Bima jalan nggak sih? Jalan? Screen-nya? Jalan Pak Nggak Bima. Pak Bima, share screen-nya nggak jalan, Pak. Nggak jalan Pak Bima, maaf. Oh, nggak jalan ya? Iya. Di sini jalan, Pak. Nggak jalan, Pak. Belum di share screen. Di sini jalan. Diulang lagi ya, Ada Pak. share screen-nya. Nggak ada ya? Pak. Ya, nggak ada. Nggak Stop muncul. dulu, ulang lagi. Stop share screen dulu, ulang lagi kali coba. Coba diulang Pak. Sudah? Ya, sip. Ada keluar. Nah, ini baru mulai muncul. Oke. Terima kasih. Sebelumnya di sini ada pendahuluan tadi sudah saya sebutkan Ki Hajar Dewantara. Terus ada 6 aspek untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya sebutkan, dan koneksi antar materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai diri dan peran guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif sehingga menghasilkan budaya positif. Dan ini yang barusan saya sebutkan ya Bapak Ibu. Budaya positif yaitu sebuah hasil pembiasaan yang terbentuk dari disiplin positif yang dilakukan dan diyakini menjadi nilai-nilai yang berarti. Dasar hukum, dasar teori untuk materi ini adalah dari Diane Golson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 yang tadi saya sebutkan. Secara garis besarnya saya sebutkan kembali, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri ya, bukan ekstrinsik. Di sini izinkan saya memperlihatkan implementasi budaya positif di sekolah dari SMP Negeri 6 yang mungkin juga sudah sangat biasa sekali buat Bapak Ibu yang di sekolah masing-masing. Tapi ini yang saya tangkap dari SMP Negeri 6, izinkan saya memperkenalkan budaya positifnya. Sebelum masuk sekolah, kita siswa membiasakan budaya antri sebelum masuk ke sekolah, yaitu sudah dengan prokes dan jaga jarak selama masa pandemi ya. Terus, siswa sebelum pukul 7 Senin pagi, sudah wajib apel pagi. Kalau untuk bahasa wakil kesiswaan, Bapak Yayat, kebetulan saya membantu ya Pak Yayat untuk setiap pagi dalam melaksanakan upacara bendera yang dipersiapkan oleh OSIS. Di sini ada program sekolah kami, perkenalkan Bapak Ibu, program sekolah dari SMP 6 setiap hari Rabu ada diskusi perencanaan program pengembangan literasi sekolah dengan melibatkan MGMP sekolah. Bersama guru mapel bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, dan pendidikan agama Islam yang setiap hari Rabu akan terus berjalan. Dan di sini saya ikut mendampingi OSIS, membantu Bapak Wakil Kesiswaan tadi ya, berpartisipasi ikut merapikan barisan siswa dan mengawasi agar tertib. Ini waktu itu saya ambil waktu hari Rabu, pada saat kegiatan literasi siswa di sekolah. Ya Bapak Ibu, jadi ada tugas-tugas dari MGMP Bahasa Indonesia, Guru Bahasa Indonesia, Guru Bahasa Inggris, Bu Rahma tadi, dan Guru Pendidikan Agama Islam, mengadakan program literasi sekolah dalam bentuk yang lain-lain seperti membaca sebelum memulai pembelajaran, dan meresume atau mendengarkan nasihat-nasihat yang akan dikumpulkan dalam bentuk tugas. Ini seperti biasa, setiap Senin sampai Jumat, guru agama Islam atas nama Bapak Hasim menjadi imam. Dan itu sudah berjalan setiap siang, diikuti oleh semua guru dan siswa, alhamdulillah. Ini juga salah satu bentuk budaya positif, diskusi penguatan karakter siswa. Karena harus sering-sering berdiskusi ya, untuk anak-anak OSIS dalam melaksanakan kegiatan atau program-program sekolah juga. Di sini saya dibantu untuk mendampingi Bapak Wakil Kesiswaan untuk melihat dan membina juga. Seperti itu. Dan setiap hari Jumat ada kegiatan tadarus Al-Quran setiap hari Jumat bersama-sama pada pukul 7 sampai pukul 8. Dan untuk yang non-muslim itu dianjurkan membaca kitab suci di kelas tersendiri. Jadi itu akan menjadi sebuah pembiasaan untuk setiap hari Jumat Bapak Ibu di SMA Negeri 6. Dan ini seperti biasa yang sudah sering kita lihat, sikap disiplin di dalam kelas, membudayakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai pelajaran. Dan ini salah satu sikap disiplin positif sebelum memasuki kelas pada masa pandemi COVID-19. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, poster yang saya pampang ini yang ungu ya, yang new normal, merupakan hasil karya siswa hasil kerja keras para OB di sekolah. Ruang aula, pembersihan, saya bertanya ya, setiap hari Sabtu melakukan pembersihan seperti ini. Jadi budaya positif yang tersusun di SMP Negeri 6 itu yang saya lihat budaya positif gotong royong. Ya, tidak guru, tidak karyawan, atau tenaga kependidikan, jika memang memiliki waktu, kita melaksanakan kerja bakti untuk hari Sabtu. Dan ini salah satu contoh hasil. Dan ini pada kegiatan Adiwiyata dulu, yang sekarang masih berjalan, sekolah SMA Negeri 6 masih mengikuti kegiatan lomba Adiwiyata tingkat provinsi untuk ke depan. Salah satu persiapannya, di sini juga salah satu persiapan budaya positif di kelas seperti biasa, Bapak Ibu mungkin sudah biasa melihat. Dan sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan motivasi perilaku manusia. Kenapa saya ingin memperkenalkan motivasi perilaku manusia dalam materi ini? Karena saya akan membahas salah satu kasus siswa nanti, termasuk penyelesaiannya dengan saya secara pribadi sebagai wali kelas, dan kebetulan anak saya sendiri, anak among saya sendiri ya, dia mempunyai masalah yang lumayan cukup rumit, dan mungkin nanti saya bisa cerita ke depan, dan saya berharap guru-guru BK bisa memberikan solusi juga ke saya, atau mungkin Bapak Ibu ya yang lain. Di sini ada motivasi perilaku manusia, ada belonging, power, motivasi survival atau bertahan, ada fun, kesenangan, dan kebebasan penguasaan. 5 ranah ini yang akan kita bahas dalam studi kasus siswa nanti.
Pertama, kebutuhan dasar manusia. Bisa dilihat di sini, dasar tindakannya adalah, dan dasar teori yang saya cantumkan dari Dr. William Glasser dalam choice theory. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Saat murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar sendiri. Satu, tadi saya sudah sebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, terutama banyak siswa ya. Dan kedua, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, gitu ya. Bagaimana banyak anak-anak yang merasa insecure atau rendah diri ya, atau merasa tidak diterima dalam kelompok. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Di sini bisa kita baca juga kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada kebutuhan penguasaan dan kebutuhan yang menurut saya penting juga, karena kebutuhan pengakuan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi ya, apresiasi lah, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu Guru BK nanti ke depan bisa membantu saya ya untuk prinsip dan pemahaman kebutuhan dasar manusia ini. Dan ada keempat, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas di sini punya pengertian kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, maka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Untuk kebutuhan dasar manusia, itu tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin yang berikutnya, sebelum tanya jawab, ada motivasi perilaku manusia yang di sini tertulis lagi-lagi menurut Daine Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Apa itu motivasi perilaku manusia untuk melakukan perbuatan? Pertama, mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini Bapak Ibu, suatu pengertian baru ya, yang mungkin dalam istilah konseling adalah manajemen kelas. Ya, bagaimana manajemen kelas itu terbentuk, bagaimana manajemen kelas itu tersusun dan dapat diaplikasikan oleh siswa di dalam kelasnya masing-masing. Saya perkenalkan juga apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Kita lihat apa itu, bagaimana caranya memahami keyakinan kelas ini. Dan ada pertanyaan kecil yang kita yakini sebagai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, ada pernyataan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan gitu. Di sini budaya positif dari manajemen kelas, peraturan kelas yang sering kita lihat oleh siswa dan sering dijalankan oleh wali kelas, membuat sebuah peraturan kelas sehingga menimbulkan atau timbullah suatu kesepakatan kelas. Jadi di sini bisa dilihat Bapak Ibu contohnya ya, peraturan kelas yang udah sering kita lihat di semua sudut sekolah, di koridor. Saya hanya membacakan contoh kecil saja, seperti dilarang buang sampah sembarangan, atau jangan telat masuk kelas, bayar denda berupa nominal jika menginjak lantai yang sudah dibersihkan, dan lain-lain tuh yang sudah terpampang mungkin di setiap sekolah masing-masing. Dan kenapa menjadi sebuah kesepakatan kelas? Mungkin lebih suatu kata-kata verbal yang tidak membuat tidak nyaman. Dengan ketidaknyamanan dan keterpaksaan tadi, mungkin bisa diganti ya dari peraturan kelas, atau seperti tidak hadir terlambat, bertugas piket sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, dan hal-hal baik lain yang bisa kita sepakatin oleh anak-anak untuk menjadi sebuah peraturan dan akhirnya menjadi sebuah kesepakatan kelas yang bagus. Dan mungkin anak-anak setiap kelas sudah bisa membuat mading sendiri atau bingkai-bingkai sendiri yang disusun gitu ya, yang berisi peraturan atau kesepakatan kelas masing-masing gitu. Dan kita sebagai guru, terutama wali kelas, tentunya memberikan penguatan yang harus intens Bapak Ibu, karena itu udah ditunjukkan dengan, ya mohon maaf, dengan mungkin kelas saya sendiri 72 ya, saya sudah ya bertanya dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 72, bagaimana situasi di kelas 72 untuk mengajar kelas 72 mungkin sedikit lebih bisa dikondisikan gitu dengan adanya kesepakatan kelas yang sudah anak-anak kelas 72 bikin. Mungkin Bapak Ibu bisa menyusul nanti ya untuk kelas 8 dan kelas 9. Dan ini Bapak Ibu yang saya praktikkan dan sudah saya memberikan penguatan kepada anak-anak kelas 72 untuk membuat manajemen kelas berbentuk keyakinan kelas. Ya, tidak hadir terlambat tadi kita ganti dengan kata-kata positif. Ya, datang tepat waktu atau bertugas piket sesuai jadwal, kita ganti dengan berkomitmen dengan setiap tugas, membuang sampah pada tempatnya bisa kita ganti dengan kata-kata positif, terbiasa dengan lingkungan yang bersih. Jadi anak-anak mindset-nya sudah beda. Kita bisa rubah mindset mereka menjadi mindset yang positif. Harus mengerjakan tugas sekolah dengan baik, dapat terwujudkan melalui kami adalah siswa yang semangat belajar. Tidak mengganggu teman, bisa juga setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, mudah-mudahan siswa kita bisa menjalani ya. Dan ini sudah saya lakukan untuk beberapa bulan buat akhir-akhir ini ya. Dan ini contoh. Ya mungkin ini sudah salah satu praktek yang sudah saya lakukan. Karena sebuah keyakinan, sebuah rencana, konsep tidak akan sempurna tanpa sebuah pengaplikasian ya, langsung di lapangan, langsung melakukan aksi nyata ya Bapak Ibu. Ini adalah keyakinan kelas yang dipilih anak-anak sendiri melalui platform digital Google Form kita seperti biasa ya, membentuk sebuah pilihan-pilihan yang dapat dipilih anak-anak menjadi sebuah keyakinan bagi mereka. Ya, apa saja pilihan itu, anak-anak kelas 72, anak-anak kelas saya sudah menyepakati. Mungkin menyusul anak-anak kelas Bapak Ibu yang lain, kelas 8 dan kelas 9, untuk kita memperkenalkan
apa itu manajemen kelas berbentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu kelas 789 termasuk saya bisa berkoordinasi dengan guru BK. Kita harus lebih banyak sharing ya. Sharing dengan guru BK, memberi masukan dan semoga guru BK bisa memberikan penguatan kepada kita. Ada keyakinan kelas 1 sudah saya bikin, saya bacakan contohnya saja. Disiplin diri, datang ke sekolah tepat waktu, selalu tepat waktu hadir pada upacara bendera. Ada keyakinan kelas 2, rasa hormat. Di sini bisa dibaca ya, melibatkan setiap anggota kelas dalam bergaul. Ya, mungkin itu yang saya temukan dalam studi kasus nanti kelas 72. Jadi kelas 72 yang curhat kepada saya juga merasa dijauhi oleh teman-temannya. Ya, tidak pernah dilibatkan, bahkan tidak pernah diajak bercanda, tidak pernah diajak diskusi, tidak pernah diajak berkelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Ada anaknya. Ya, ada keyakinan kelas 3, bekerja dan belajar. Bisa Bapak Ibu lihat ya, hal ini yang mungkin sudah terbiasa kita dengar sebenarnya. Dan mungkin harus kita berikan motivasi lagi bagi anak-anak Bapak Ibu. Dan keyakinan kelas 4, karakter positif. Di sini saya menemukan anak-anak memilih 4 pilihan mereka. Ya, berkomitmen terhadap setiap tugas, memberikan kata-kata positif bila teman kita berhasil, menyapa teman dan guru setiap hari, dan budayakan senyum, sapa, salam, sopan dan santun ya, 5S ya. Semua itu kan sudah kita lihat sehari-hari ya, sudah kita rasakan sehari-hari. Kita sebagai guru hanya memberikan semangat aksi nyata untuk anak-anak agar menjadi sebuah keyakinan kelas tentunya. Di sini yang terakhir ada keyakinan kelas 5, diterima dan dimiliki. Ada 2 komponen yang dipilih anak-anak. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Dan saya langsung ke keyakinan kelas 6, contoh dari kesehatan. Ya, ada di sini terbiasa dengan kelas yang bersih, seperti yang tadi kita bahas ya, merupakan dipilih oleh anak-anak menjadi satu keyakinan kelas berbasis kesehatan. Ada 2, mematuhi prokes, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Bapak Ibu, semua ini saya lakukan dengan melawan rasa malas saya juga ya. Ya, semua proses pembuatan keyakinan kelas dilakukan melalui aplikasi Google Form dan Padlet from Learning ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin juga sudah banyak yang tahu juga apa itu Padlet. Bagi yang belum tahu mungkin kita bisa berbagi ya. Nanti silakan bisa dilihat di YouTube aplikasi Padlet untuk pembelajaran atau mungkin yang sudah mengikuti pelatihan. Banyak yang saya tahu sudah guru-guru sudah banyak yang paham atau mungkin lebih paham dari saya. Ini contoh Bapak Ibu yang sudah saya pajang dan sudah dipajang anak-anak 2 keyakinan kelas yang mereka pilih dan mereka lakukan sendiri, dan kita sebagai wali kelas saya hanya memberi penguatan. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini tetap ada sampai kelas 9, karena kelas 7 akan naik ke kelas 8 dan ke kelas 9, dan mudah-mudahan dalam ruang lingkup kecil kelas 7 bisa memberikan perubahan yang berarti bagi mereka. Ya, semoga motivasi intrinsik dari anak-anak tuh bisa ada lah. Bisa ada lah. Yang kelima, Bapak Ibu, saya ingin berbagi dengan adanya studi kasus yang yang sebentar lagi kita bahas dengan dasar teori dari Diana Gosen. Saya memilih 5 posisi kontrol guru ini. Kita sebagai wali kelas tentunya sudah paham peran masing-masing. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, sebagai monitor, dan sebagai manajer. Salah satu contoh Bapak Ibu
yang sudah sering kita lakukan, mungkin bapak-bapak ibu guru yang sudah lama mengajar lebih dari saya juga, dan mungkin lebih duluan mengajar ya, mungkin pernah menjadi salah satu, salah dua, atau semuanya dari 5 posisi kontrol guru ini, termasuk saya sebagai guru pendidikan jasmani dituntut untuk galak ya, untuk tegas gitu. Bagaimana seharusnya guru olahraga tuh nggak boleh lembek katanya gitu. Berarti saya di sini menjadi penghukum dong. Ya, dengan kata-kata yang sebagai contoh, patuhi aturan saya atau awas. Ya memang sudah saya lakukan oleh anak-anak gitu. Jadi itu dengan adanya program guru penggerak ini membuka mindset saya juga bahwa bagaimana, bukan seharusnya ya, bagaimana sebaiknya agar kita mulai dari diri untuk menentukan posisi. Kita mau jadi guru seperti apa? Apakah kita mau menjadi guru seperti penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau menjadi guru yang suka monitor, atau mungkin menjadi guru yang seperti teman yang sudah terbiasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK, dan itu harus menjadi sebuah rujukan bagi semua guru bahwa menjadi teman itu penting untuk anak didik kita. Bagaimana memposisikan kita sebagai teman terhadap anak-anak yang bermasalah di kelas kita masing-masing. Dan yang terakhir, tujuan dari semua aspek 5 posisi kontrol guru adalah menjadi manajer. Di sini ada kata-kata Bapak Ibu, setelah bicara dengan anak-anak, contohnya ya, anak-anak yang bermasalah, Bapak Ibu sering memanggil anak-anak tuh, sering home visit, sering memanggil orang tua, berkolaborasi dengan guru BK. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini penting. Dari hati ke hati ya terutama ya. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas masing-masing, dan itu sudah saya lakukan untuk anak yang bermasalah juga. Apakah kamu meyakininya, dan sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu mempunyai kata-kata yang lebih menyentuh, atau mungkin kata-kata yang lebih baik yang bisa disampaikan ke anak-anak. Di sini contohnya Bapak Ibu, ya studi kasus yang saya maksud, ya untuk Bapak Ibu nanti yang saya minta tolong, atau mungkin ingin memberikan masukan bahwa studi kasus atas nama Elseloka Andasari kelas 72, siswa saya sendiri itu masalahnya banyak. Di sini saya sebutkan ya, tidak pernah masuk sekolah selama sebulan ketika PJJ, tidak mengerjakan tugas semua mata pelajaran selama PJJ, dan ada masalah juga dengan orang tuanya. Saya ceritakan di sini, mohon perhatiannya sebentar Bapak Ibu, bahwa Elseloka Andasari ini di satu sisi mempunyai masalah teknis di sekolah, juga di satu sisi mempunyai masalah dalam pergaulan. Saya juga sudah berkoordinasi sama Elseloka, mungkin guru BK bisa membantu nanti, tapi Elseloka waktu itu belum mau membuka, dia belum mau juga berbicara kepada wakil kesiswaan pun. Dengan saya tawarkan ya, bagaimana kalau kita ngobrol bertiga dengan guru BK, terus mungkin dengan orang tua kamu gitu. Karena orang tuanya juga ini juga pernah ada masalah dengan Bapak Aep. Waktu itu sempat sempat ada konflik kecil. Mungkin kalau Bapak Aep ada, mungkin bisa diceritakan, tapi saya buka sedikit bahwa bermasalah dengan Bapak Aep terkait dengan kasus koperasi. Ya mungkin terkait itu. Dengan orang tua yang datang dengan sikap yang kurang berkenan lah. Dia marah-marah gitu ya, mencak-mencak di koperasi, dan membawa-bawa wartawan waktu itu ya, orang tua dari Elseloka Andasari ini. Dan saya tidak perlu lebih jauh lagi untuk mengungkit masalahnya apa lagi. Karena yang concern saya adalah
mengapa SLK Antasari akhirnya bersikap seperti ini, tidak pernah masuk sekolah selama sebulan dan membuat PR lah, membuat tugas tambahan buat saya sebagai wali kelas bahwa harus ini ya, harus merestitusi, harus memikirkan, harus memberi perhatian lebih nih sama SLK. Karena dia berkali-kali berani curhat ke saya secara pribadi. Saya sebenarnya sudah membimbing dia bagaimana kalau kita bertiga saja dengan guru BK atau dengan orang tua kamu atau dengan orang tua dia ya. Tapi ternyata SLK ini selalu menutup diri, dan orang tuanya ini sudah berkali-kali dipanggil sekolah untuk melakukan konsolidasi dengan Bapak Aep dan Pak Yayat waktu itu. Tapi orang tuanya itu sama sekali tidak menggubris ya, orang tua SLK ini Bapak Ibu, karena dia nggak mau. Dan saya sebagai wali kelas waktu itu juga kaget bahwa saya baru mengetahui kasus ini. Gitu. Kasusnya sudah lama, jadi permasalahan SLK ini permasalahan teknis di sekolah juga, dan permasalahan di luar teknis juga. Ya, salah satunya yang akan saya bahas adalah di anak dia SLK Antasari ini dengan cara pendekatan restitusi ini. Ya, restitusi di sini saya mendapatkan sebuah teori baru dari program pendidikan guru penggerak ini, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada penguatan karakternya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, Bapak Ibu. Di sini ada saya garis bawahi merah. Kita langsung ke intinya saja, karena tadi kebutuhan dasar manusia sudah kita bahas sebelumnya ya. 5 kebutuhan dasar. Dan yang selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Dan sebelum saya melangkah lebih jauh, Bapak Ibu diharapkan mungkin tahu ya, SLK Antasari ya, untuk yang mungkin mengajar kelas 7. Ya sampai sekarang masih belum mau berbicara dengan wakil kesiswaan. Dia orang tua dari SLK ini hanya mau berbagi dengan saya sebagai wali kelas. Dan mungkin bisa dibantu nanti saya ya, untuk kepada Bapak Ibu yang punya nasihat atau solusi atas masalah ini. Dan saya bisa kasih prinsip baru, restitusi menguatkan, guru bisa bertanya, apa yang kamu dapat ubah dari dirimu sendiri, bagaimana kamu akan berubah. Ini kata-kata yang saya tanya pada SLK waktu saya panggil ke ruang guru secara pribadi. Ya, restitusi fokus pada solusi juga, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi SLK ini dijauhin Bapak Ibu sama teman-teman sekelas 72, full saya sudah tanya sendiri di kelas saya. Mereka semua seperti anti ya untuk berteman, bahkan bergaul, dan ini yang buat situasi yang nggak bagus buat saya. Akan mempengaruhi dampak psikologis dari si anak, bahwa kebutuhan akan diterimanya harusnya didapatkan. Bagaimana cara melakukan? Pertama, saya manggil anaknya waktu itu ke ruang guru, menstabilkan identitas. Di sini teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, terus mewawancarai si anak. Semua perilaku itu milik Hasan, kita harus gali ya. Di sini sebelum saya pertemukan dengan guru BK, mungkin saya juga butuh apa ya? Butuh tahu mengapa SLK seperti itu, mengapa orang tuanya sampai seperti itu, sampai melibatkan wartawan ke sekolah, dan itu berdampak ya, efek domino terhadap semua permasalahan dengan koperasi, permasalahan dengan kesiswaan, dan permasalahan dengan dirinya sendiri.
kita semua memiliki motivasi internal. Waktu itu saya validasi, saya wawancarai Elsa Loka, dan jawaban-jawabannya itu mungkin nanti akan saya beritahu selanjutnya. Dan sebelum saya, Bapak Ibu, sebelum saya bertanya, saya yang bertanya ya, kira-kira kalau Bapak Ibu menemukan murid seperti Elsa Loka ini dalam kelas, itu harus seperti apa? Jadi sistematika penyelesaian di sini tuh seperti ini. Mungkin saya tunjuk guru BK ya. Ibu Meriska, Bu Leni atau Bu Vivi? Hadir? Hadir. Hadir? Oh, silakan Ibu Mei ya. Ibu Mei, begini Ibu Mei. Elsa Loka Andasari ini kelas 72. Kebetulan Ibu Mei guru BK kelas 7 ya? Betul. Dengan kasus Elsa Loka tadi, yang dia siswanya tuh, dia emang siswa kurang mampu, Bu Mei. Siswa kurang mampu. Terus dari segi dari segi attitude juga, sikap juga emang kurang bagus. Jadi semua laporan guru seperti itu, Bu Mei. Terus dari tidak hanya guru, siswa pun demikian, Bu Mei. Kadang-kadang saya nanya sama siswa kelas 72 tanpa adanya Elsa Loka, ya pokoknya dari segi sikap, tata bahasa, kata-kata itu seperti anak yang kurang bagus. Kira-kira Ibu Mei sebagai guru BK, apa yang bisa diberikan kepada saya untuk kasus Elsa Loka ini? Silakan Ibu Mei. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bima atas waktunya dan kesempatannya. Kebetulan ingin sedikit memberikan masukan terkait dengan penyebutan nama konseli ya mungkin di sini, karena kita sekarang bisa dibilang sedikit konferensi kasus, jadi sedikit masukan untuk lebih baik nama siswanya itu inisial saja, tidak disebutkan secara gamblang. Siap Bu, siap. Karena memang saya juga prosedur ya. Ya, betul, karena itu terkait dengan privacy seperti itu. Dan untuk sebetulnya kaitannya dengan sikap dari saya bilang aja ya konseli gitu ya, atau peserta didik. Siap. Itu sebetulnya memang di situ dia punya trust issue juga sama kita. Dia belum nyaman, sehingga tentu saja belum bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan yang dia rasakan. Jadi sangat wajar ketika misalnya, apalagi misalnya Bapak manggil misalnya konseli ini ke ruang guru. Tentu saja dari suasana ruang guru saja sudah punya persepsi yang entah positif atau negatif di pikiran konseli ini. Sehingga itu bisa menambah ya tadi, apakah menjadi semakin nyaman atau justru sebaliknya semakin tidak nyaman dan semakin tidak percaya dengan kita sebagai misalnya gurunya yang dianggap apakah kita itu menjadi penolong atau malah sebaliknya. Nah, di situ juga penting betul di awal ketika misalnya pemahaman saya itu kaitannya dengan konseling adalah membangun kenyamanan dan trust gitu, percaya sama kita. Dan untuk untuk proses pembentukan trust atau rasa nyaman ini tidak bisa hanya 1 kali atau 2 kali pertemuan. Mungkin bisa 3-4 kali bahkan lebih, tergantung bagaimana karakter dari anak tersebut. Dan ketika hubungannya misalnya tadi sikapnya konseli ini dianggap sangat tidak baik atau kasar, saya rasa ini perlu dieksplor lagi. Kita perlu tahu dulu nih latar belakangnya dia seperti apa. Apakah sehari-harinya dia di rumah seperti itu juga atau hanya ditampilkan di sekolah? Kalau misalnya hanya ditampilkan di sekolah, ada kemungkinan memang anak ini kalau kita tahu ya, atau kita sering mendengar defense mechanism itu mungkin anak tersebut sedang berada di posisi mempertahankan dirinya, sehingga yang timbul adalah dia bersikap tidak bisa dibilang kurang baik lah gitu ya di temannya. Betul, itu kita harus explore juga
Kenapa sih seperti itunya? Apakah memang biasa misalnya di rumah juga seperti itu? Kalau misalnya biasa di rumah seperti itu, kita lihat nih pola komunikasi dengan orang tuanya seperti apa. Apakah ternyata memang komunikasi dengan orang tuanya pun sama begitu gitu kan? Mungkin terbiasa dengan kata-kata yang maaf gitu ya, kasar gitu kan, nada bicara yang tinggi, itu kan jadi di situ ada semacam pembiasaan sehingga menjadi sebuah karakter untuk anak tersebut. Jadi kita harus cari tahu lebih dalam dulu, gali dan eksplor dulu nih sebetulnya baik Bu. Anak ini seperti apa gitu, baik nggak cuma di sekolah tapi di luar sekolah itu seperti apa gitu. Baru Gitu Bu kita ya. bisa, ya betul. Siap. Baru menurut saya bisa masuk ke yang tadi ya, Apa tuh Bu? restitusi Restitusi ya. di mana anak-anak kita bisa menanyakan misalnya terkait dengan apa sih yang misalnya yang kamu rasakan terkait dengan kamu di sekolah, apakah kamu rasa itu baik nggak gitu kamu melakukan ini. Nah, sampai ke anak bisa menyadari itu, menurut saya butuh proses yang sedikit panjang gitu. Begitu sih. Gitu ya, baik. Terima kasih Bu Mei. Saya mau beralih ke Ibu Leni. Ibu Leni, ada Ibu Leni? Ya Pak Bima, mohon maaf Ya. kalau suaranya berisik, saya lagi di luar. Oh, lagi di luar. Oh, Ya. jadi belum ini ya, belum bisa fokus ya? Sedikit aja sih saya mau nambahin dan sedikit menyimak tadi yang Bapak sampaikan, tapi saya mau sambil off cam. Iya, silakan. Kalau untuk konsep Merdeka Belajar yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kalau secara garis besarnya saya mengambil titiknya adalah pemilihan kata ya. Dalam budaya positif, kata itu penting banget. Terutama ketika kita sedang menggali permasalahan siswa. Seperti itu. Dan itu akan memunculkan kenyamanan ataupun keterbukaan konseling client center gitu ya dalam teknik konseling seperti itu. Ya kurang lebih berarti kalau poin yang saya ambil benar banget yang Pak Bima sampaikan juga tadi tentang budaya positif, terutama dalam pemilihan kata-kata, baik itu di dalam kelas maupun dalam penanganan siswa bermasalah itu sendiri. Seperti itu Pak Bima mungkin. Oh iya, baik Ibu. Mungkin bisa diberikan penguatan oleh Ibu Vivi. Hadir, Ibu Vivi? Tadi hadir, saya lihat. Halo, Ibu Vivi. Nggak ada Bu Vivi, Pak Bima. Nggak ada ya? Tadi saya lihat tuh. Atau mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan? Ibu Rahma mungkin? Bagaimana seandainya bisa dikasih masukan juga ke saya? Bapak Ibu? Saya Pak Bima. Ilmu-ilmu baru ya bagi saya itu, istilah-istilah itu juga baru, tapi dan memang ilmu pengetahuan itu ya berkembang, di ilmu pendidikan juga berkembang gitu ya. Nah, saya ingin nyoroti yang terakhir tadi, yang siswa yang bernama saya sependapat dengan Ibu Mei ya. Jadi dirahasiakan tuh si nama anak tersebut gitu, tidak dan masalahnya pun tidak harus semua orang tahu gitu. Hanya orang-orang tertentu saja gitu. Selain dari nama disembunyikan, juga masalahnya pun cukup orang-orang tertentu untuk mengetahui hal itu. Nah, kemudian penanganan terhadap siswa yang bermasalah, cara kerja kita itu sebagai guru hampir mirip-mirip dengan seorang dokter gitu ya.
dokter untuk mengobati itu harus tahu dulu apa yang dirasakan, gitu, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh si pasien, gitu. Pasti akan ditanya apa yang Bapak rasakan, gitu, atau apa yang Bapak lakukan tadi, gitu, sehingga terjadi begini, gitu ya. Nah, maka siswa pun harus dicari dulu akar masalahnya. Ada masalah yang internal dari dalam dirinya, masalah eksternal mungkin dari orang tua, gitu kan, atau malah masalah itu muncul dari si guru itu sendiri. Satu contoh, saya beberapa belas tahun lalu menemukan siswa yang malas ke sekolah, padahal tadinya rajin. Nah, ternyata masalahnya itu justru di guru, bukan di siswa. Jadi ada satu orang guru yang tanda kutip ya, menakutkan, gitu. Menakutkan, padahal dia kelas 8. Nah, dulu sebut kelas 2 ya. Waktu kelas 7 mungkin tidak bergabung tuh guru itu di kelas dia. Nah, di kelas 8 bergabung. Anak ini mentalnya mungkin kurang bagus, gitu ya. Jadi faktor internalnya, mentalnya kurang bagus. Eksternalnya ya guru yang menakutkan. Akhirnya nggak bisa masuk, nggak bisa dia untuk mengikuti sekolah, karena kita akan jauh lebih sulit mengubah karakter teman, karakter guru, gitu kan, walau bagaimanapun, sehingga akhirnya si anak itu memilih pindah. Nah, maka dalam hal ini tugas Pak Bima itu membuat catatan-catatan, uraian masalah baik eksternal maupun internal dari masalah anak tersebut. Baru dicarikan solusi alternatif pemecahan masalah. Nah, itu mungkin Pak Bima. Ini ya. Siap, Pak Sep. Terima kasih Bapak Sep atas nasihat dan penguatan karakter buat saya, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang tadi memberikan masukan. Semoga menjadi solusi juga, karena pada dasarnya saya juga sudah berbuat sesuatu untuk solusi anak ini, terutama untuk masalah-masalah teknis seperti tadi ya, yang mungkin tidak bisa dilanjutkan, dijabarkan lebih banyak karena hanya ranahnya dari atau privacy seperti yang tadi Ibu Mei bilang. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan semuanya atau mau bertanya, kita bisa sharing dan diskusi di sini. Silakan Bapak Ibu. Ibu Ruby mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menambahkan saja Pak, untuk Siap. fasilitas tadi kan saya memang tidak mengajar ya, kelas 7 juga, 72 ya. Iya, Bu. Saya tidak mengenal dan tidak memahami sifat tersebut. Tetapi kalau kita mau menggali konseli tersebut tentang kasus permasalahannya apa, tentu itu banyak sekali kita harus kerjasama, seperti yang ada kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua tentunya. Seperti yang saya bersama Pak Asep tadi, kalau BKT baratnya bengkel ya, atau mungkin dokter ya Pak ya. Ya jadi tahu dulu penyakitnya. Jadi masalahnya itu dibawa dari rumah, dari dirinya sendiri atau dari luar. Jadi itu perlu sekali dilakukan secara intensif dan bertahap. Jadi tidak bisa hanya sekali 2 kali. Itu saja Pak, dan betul sekali kalau ini seperti mirip konferensi kasus ya Pak, kalau nggak salah ya. Iya, sedikit Bu. Iya, karena pernah dilakukan ya Pak Asep ya di kita beberapa kali, wali kelas, guru, BK, dan kepala sekolah serta manajemen. Jadi bagus sekali ya ini Pak Bima, luar biasa ya menurut saya. Jadi ini kalau diterapkan di sekolah kita SMP 6, tidak hanya ke salah satu konseli tadi, ke semua siswa akan luar biasa. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, memberikan suatu kritik yang membangun buat saya. Mengapa saya memilih tema juga studi kasus siswa? Karena saya juga mau belajar dari Bapak Ibu. Bagaimana mungkin punya pemahaman, ada pengetahuan yang baru mengenai kasus siswa ini. Ya, untuk Bapak Ibu, sebelum saya tutup,
mungkin ada pertanyaan atau pernyataan. Ibu Mei yang sudah melihat ke layar. Mungkin Ibu Rahma. Ya, tidak ya. Di sini saya juga baru tahu Bapak Ibu dari program pendidikan guru penggerak ini bahwa 5 posisi kontrol guru itu penting buat kita kalau emang kita benar-benar mau menjadi guru. Jadi saya juga merefleksi diri sendiri, oh ternyata saya ngajar asal-asalan selama ini ya. Begitu ya. Ternyata saya dalam memahami siswa tidak ada waktu, hanya mengajar, mendidik gitu. Makanya penting juga selalu berdiskusi dengan guru BK juga. Dan terima kasih untuk guru BK yang hadir, Bu Mei, Bu Leni. Di sini saya bisa banyak belajar dan dengan Bapak Ibu guru lain semua yang hadir juga, bahwa untuk memahami siswa kita juga nggak bisa instan ya, nggak bisa instan buat mahasiswa ya. Kita juga harus masuk ke dunia berkualitas mereka mungkin, atau mungkin fantasinya mereka, dan sampai akhirnya mereka mau berbicara. Dan tugas kita sebagai wali kelas juga harus ke sana, menjadi guru yang ya seperti ini, yang menjadi teman, dan tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru yang saya dapatkan, kita harus bisa menjadi pemonitor, kalau saya tangkap. Pemonitor, dan akhirnya kita bisa menjadi manajer ya, bagi anak didik kita. Ya, sebelum saya tutup, saya bisa memberikan kesimpulan dari webinar kegiatan materi sosial ini, yaitu kesimpulan dari saya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua, untuk Bapak Ibu yang hadir, maupun Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama-sama. Mungkin kita bisa berdiskusi nanti secara daring, karena masih dalam PPKM, saya juga belum bisa membuat diskusi secara daring, hanya luring, tidak membuat diskusi secara luring, hanya daring lewat webinar ini. Jadi kesimpulannya adalah dari saya, sebagai seorang pendidik, kita dapat mulai dari diri untuk terus-menerus belajar, memahami, bahkan menuntun anak didik kita agar secara sadar memiliki motivasi diri untuk berdisiplin positif demi mewujudkan usaha mulia dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan semoga, maaf mengganggu waktunya, semoga Bapak Ibu dapat menjalani hari-hari dengan baik. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.